Augi yang artinya halo rebahners dimanapun kalian berada dan bagaimana kabarnya. Kembali lagi dengan aku Ghost Still in the Coast. Kali saya akan merangkum film yang sangat beradrenalin. Film ini menceritakan seorang sniper bernama Brandon yang dijebak membunuh pejabat asing. Apakah dia bisa membersihkan namanya? Penasaran? Putar intronya. Di awal film ada seorang wanita yang memutar siaran berita tentang Tuan Diaz yang bisa menyelesaikan kekacauan sejak tahun 1953. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dan yang terjadi... Inilah dia, Assassin N. Scene memperlihatkan pemeran utama bernama Brandon yang sedang bermain video game. Oh, 14. That's what happens you don't clear the corner. Tiba-tiba aparat kepolisian datang menangkapnya atas tuduhan pembunuhan pejabat asing. Brandon dibawa ke rumah aman CIA untuk diinterogasi agen Franklin, namun Brandon mengelak kalau dia sedang dijebak. Kemudian datang seorang kolonel bernama Zero, dia berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Setelah interogasi, agen Franklin mengatakan kepada Kolonel Zero jangan sampai mengacaukan penyamarannya. Penyamaran apakah yang dimaksud? Lanjut. Pada suatu tempat Kolonel Zero melihat rekaman video penembakan dan mencari tahu siapa sosok sebenarnya dari korban penembakan. Scene pun berpindah memperlihatkan pasukan bertopeng membajak mobil yang di dalamnya berisikan Brandon. Dan yang terjadi... Tiba-tiba ada seorang sniper yang menembaki para pasukan bertopeng dan Brandon juga tak luput dari tembakannya. Dan yang terjadi... Pada malam harinya terlihat Brandon sedang mencuri mobil, namun dua polisi datang untuk meringkusnya. Kedua polisi itu pun bukan tandingan seorang mantan sniper legendaris. Dan yang terjadi... Scene pun berpindah, Zero sedang menginterogasi pasukan bertopeng yang selamat dari insiden penembakan. Zero menanyakan siapa yang menyuruh mereka. I'm not gonna ask nice this next time. Who fucking hired you? Let me stabilize him. Nah. Male, female, American, Europe, stop that! I know nothing! Singkat cerita, di Montana Utara, Brandon mendatangi rumah ayahnya. Mereka saling berbagi pengalaman ketika masih menjadi pasukan khusus. I was in a knife fight. I got a pretty gnarly scar across the... I don't want to show you. It was the Nam. We were in the Central Highland mission. His escort said we might probably... he would order me to stay, but never let him do that. His hands were just twitching. His phrase, vide, tace. Arm twisted behind his assassinate. Yelling, Beckett. I mean, they were together back then, but God, I don't know what I got my target. Also got my good friend. Scene memperlihatkan Zero berhasil menemukan Tuan Strayhorn dan langsung menanyakan di mana keberadaan Finis.
Terkuaklah sedikit petunjuk bahwa Finis ingin menggelapkan uang jutaan dolar jika Costa Verde berhasil membuat kesepakatan perdagangan dengan Amerika. Okay, to siphon millions. Right, Nova stock. Easy for me. Really, anyone get involved. Then he got physical. Look at Phoenix. Pagi harinya Brandon dan ayahnya kedatangan tamu yang tidak diundang. Rumah mereka disergap oleh pasukan khusus. Mereka mengetahuinya dari CCTV yang dipasang di sekitar area rumah. Kemudian Brandon mencoba mencari tempat yang tepat untuk menembak dari jalan bawah tanah yang sudah disiapkan oleh ayahnya. Dan yang terjadi, Your innocent friend just took out. namun ada seorang sniper yang menyabotase penyergapan. Posisi sniper tersebut sudah diketahui namun dia mencoba untuk melarikan diri. Brandon dan ayahnya langsung mengejarnya. Mereka mencoba menggiring sniper tersebut ke arah sungai. Ternyata sniper tersebut adalah seorang wanita yang membunuh Tuan Diaz di awal film. Brandon dan wanita itu melakukan pertarungan jarak dekat. Brandon pun sempat kewalahan karena sang wanita memiliki teknik bela diri di atas Brandon. Namun yang terjadi, Put your weapon on the ground. Scene pun berpindah memperlihatkan Zero yang sedang di rumah Tuan Finis, tetapi di sana tidak ada orang. Yang membuat Zero harus melakukan effort lebih dengan membobol rumah. Zero menemukan kotak hitam rahasia yang di dalamnya berisi paspor Brandon Beckett dan sebuah tiket taksi air yang mengarah ke Duneberry, California. Brandon Beckett. Woodbury, California. Kemudian Brandon mengambil kamera para pasukan khusus yang sudah tewas dan memberitahukan bahwa yang membunuh pasukannya adalah wanita yang berhasil dia tangkap. I'm on it. Hey, listen to me. I'm heading in now. You're waiting. Ternyata nama perempuan tersebut bernama Yuki Mifune dengan julukan Lady Death, dibesarkan dari keluarga kriminal. Scene kembali ke Zero. Kini ia sudah berada di kediaman Finis dan melakukan perkelahian dengan Drake. Dan yang terjadi, scene berpindah. Brandon, ayahnya dan tim pasukan khusus sudah berada di kediaman Finis dan langsung mengambil posisi masing-masing untuk berperang. Brandon dan Lady Death mulai masuk ke rumah Finis. Mereka mulai melakukan perkelahian. Dan yang terjadi, Brandon tak berkutik melawan Drake dan dia berhasil disandra untuk melarikan diri dari sana. Namun yang terjadi, Itachi. Buddy, did what you had to do. I trust you. Buddy. My dad. Okay, let's wrap this up. ayah Brandon pun berhasil menembak Drake tepat sasaran. Finis yang mencoba untuk melarikan diri pun diringkus dengan mudah oleh Lady Death.
Scene penutup memperlihatkan Zero yang membebaskan Lady Death dan memperkenalkan dirinya. Missed your flight. It's myself. Lady Death. Tamat. Ending yang sangat mengekarkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah teruslah berjuang walaupun bakal dijebak dengan yang beruang. Aku Nol beserta Deraksi undur diri, terima kasih sudah menonton. Dadawak Nol.